Mulai untuk ibadah pada sore hari ini, kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, terutama untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ibadah yang Kau berikan pada kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan menyertai mereka Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat hadir karena sesuatu hal Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau menyertai mereka juga Tuhan dalam pergumulannya. Yesus, kiranya Engkau juga menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau beri lancarkan segalanya Tuhan. Kau sertai kami semua Tuhan, dari WL Singa Tuhan, pemusik segala sesuatu di tempat ini, kiranya bisa kami pakai untuk memuliakan. Terima kasih banyak Bapak untuk segala sesuatu yang tidak dapat kami katakan satu persatu. Sebentar lagi kami juga memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan menyertai kami semua. Mari kita akhiri doa ini seperti doa yang telah diajarkan oleh Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami maksiatnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dengan apa Kau membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami berdiri. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu
Berapa orang di tempat ini yang saat ini merasakan bersyukur coba dan sukacita boleh angkat tangannya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai lagi masuk dalam pujian, boleh lihat kanan kirinya. Silakan. Salam sebelumnya. Salam kita. Salam iya. Senyum. Bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka dan diharap betapa baiknya Tuhan baginya berindu padanya akan bersorak-sorai akan bersorak-sorai bersyukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya untuk selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagi ya, belum komentar ada kenapa ya? Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan. Betapa baik kau Tuhan baginya berindu padanya akan bersorak-sorai akan bersorak-sorai bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik kawasannya selamanya kasih setianya syukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan selama Dia baik kawasannya selamanya kasih setianya kawasannya selamanya kawasannya selamanya kawasannya selamanya kasih setianya.
akan padamu, mensyukuri rahmat kamu. Hatiku melompat bagimu, selamamu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernapas memuji sananya, Dialah surga di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Hatiku melompat bagimu, rahmat-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ayo bareng-bareng tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, rahmat-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Sebelum kita masuk dalam firman, kita angkat saja di satu pujian Tuhan. Dan Dia sih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang baik bagi kami. Sebab Engkau Tuhan yang bertahta di tempat ini, di setiap hati kami, jiwa kami, roh kami. Kami bersyukuri kehadiran Tuhan hari ini sudah melawat setiap hati kami dalam segala keterbatasan kesederhanaan kami. Tapi Tuhan bekerja dalam hidup kami, beri kami sukacita, damai sejahtera, bahkan lebih daripada itu adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus bertahta dan berkuasa di tempat ini untuk kami semua Tuhan, sehingga kami mendapatkan banyak berkat dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan luar biasa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mungkin sekitar 5-10 menit. Saya mau bercerita tentang kemarin kita sama-sama bersyukur ya untuk cara Tuhan bekerja bagi kita di hari ulang tahun kita yang pertama kemarin. Terlepas dari tentang bisa, tapi saya lebih fokus kepada 1 tahun kita sama-sama mendekatkan diri satu sama dengan yang lain, dan yang paling utama adalah kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya dalam persekutuan kita dari mulai 4 Juni 2023 sampai 9 kemarin ya, 9 Juni 2023, saya percaya kita semua dirawat Tuhan. Dan saya percaya ada pembaharuan demi pembaharuan yang terjadi. Kalau MC kemarin bilang, kita kecil saja, kita tidak banyak. Tapi Tuhan bekerja lebih besar dari yang kita pikirkan. Amin. Dan saya percaya ada banyak kesaksian yang saya dapat dan saya terima dari beberapa orang. Dan saya sudah menyaksikan, mungkin ada yang belum dengar, terlebih khusus untuk para musik. Dan ini bukan sebagai sesuatu yang perlu kita sombongi ya, tapi kita bersyukur ini spirit buat kita lebih lagi untuk tetap rendah hati, itu yang paling utama, terus melekat dengan Tuhan, sehingga spirit yang kita kasih tanggal 9 itu dia level up lagi. Nanti di momen-momen yang Tuhan akan pakai kita, entah di luar kota dan di dalam di kota Jakarta, momen-momen spirit itu yang kita lepaskan lagi buat banyak orang. Saya bersyukur kemarin beberapa hamba Tuhan diberkati dengan pelayanan kalian. Biar semua kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Dan itu bisa teman-teman semua lihat di foto-foto ya, ada beberapa hamba Tuhan yang benar-benar dengan apa sih namanya, mereka bertakbilah itu sampai ada yang mengangkat tangan, sampai ada yang merasakan benar-benar jamahan Tuhan, lawatan Tuhan.
saat opening praise and worship sampai kepada firman Tuhan. Dan itu karena kita semua bersinergi, kita tetap masih ada dalam satu frekuensi. Karena saya percaya ketika kita semua ada dalam satu frekuensi, Tuhan hadir di situ. Sekalipun kita dalam keadaan capek, mungkin teman-teman banyak yang kerja dan sebagainya, tapi saling menjaga spirit dan saling menjaga hati, itu luar biasa sekali. Dan saudara tahu, saya mengupload itu di WA, di status saya. Ada banyak sekali respect yang positif ya buat Unlimited Movement. Dan luar biasanya kita angkat pujian lagu Tuhan Yesus Paling Baik. Saudara masih ingat ya? Itu kan mungkin jarang saudara dengar di kota Jakarta sih, mungkin ada 1-2 ya. Kemudian saya upload di WA saya. Dan saudara, senior saya ini, beliau adalah bapak rohani saya yang memang selama ini membimbing saya. Jadi kalau saya sampai ada saat ini dengan kapasitas rohani, karena tuntunan dari beliau, namanya nanti saudara bisa buka Pendeta Jenny Sonuken. Beliau seorang artis dulu di sini, tapi kemudian Tuhan bawa ke kota Ambon dan buka di sana. Ya 11-12 sama Pak Kris Nusantara. Jadi saudara, waktu beliau lihat status saya, dia langsung bilang bahwa ngerasa benar-benar ada aura kemuliaan dalam ruangan. Padahal itu cuma di dalam kamera. Selayaknya saudara kalau lihat YouTube terus ada yang angkat pujian, terus saudara ngerasain hadirat Tuhan, terus saudara bergairah untuk angkat pujian itu terus. Nah, seperti itu yang beliau rasakan. Dan kemudian yang paling luar biasa adalah beliau menelpon yang menciptakan pujian ini, saudara. Namanya Pendeta Jimmy Titihena. Dan saya belum punya kontak ini pendeta. Tapi saudara, Bapak Pendeta ini telepon saya begini. Shalom Ibu Pendeta. Langsung saya siap shalom dengan siapa. Lalu beliau langsung telepon. Beliau cerita, saya dengar dari Pastor Jenny sebelum-belum. Oh iya, terima kasih banyak karena sudah angkat pujian itu di kota Jakarta. Ayo kita bersama-sama. Dan yang kedua, beliau bilang beliau udah nonton video. Dia bilang tolong dong save nomor saya biar saya bisa lihat WA status gitu. Jadi saya save nomor beliau karena beliau nggak bisa lihat, saya nggak nyimpan kan. Jadi betul saya simpan nomornya, beliau lihat langsung, beliau bilang, Ibu tahu nggak saya sama istri kita sama merinding dan kita menangis. Bayangkan saudara, luar biasa. Jadi kita yang kecil ini cuman sedikit orang dengan gairah singer Samuel yang penuh spirit untuk kemuliaan Tuhan, dengan opening MC yang penuh pengurapan, saudara bisa lihat Tuhan bekerja karena kita satu frekuensi. Dan itu di luar saudara, di luar kota. Pak Roy Martin ngelihat Pak Roy Martin begini, dia pertama meminta maaf, tapi kemudian dia bilang gini, aduh saya nih dulu anti sama yang namanya tepuk tangan. Tapi waktu saya lihat, saya bilang harusnya saya seperti itu. Saya sudah berumur dan saya sudah ketinggalan, jarak udah jauh. Tapi saya harus bisa seperti itu. Yang kedua, yang ketiga saudara di sini sendiri, para hamba-hamba Tuhan di antara kita yang kemarin hadir, mereka diberkati dengan pelayanan kita yang cuma sedikit orang itu, tapi roh Tuhan bekerja luar biasa. Secara pribadi saudara, saya merindukan spirit yang itu kita naikin lagi. Makin hari kita naikin, makin Tuhan ditinggikan, kita tetap merendahkan hati kita. Dan tetap jaga hati, jaga spirit quality saudara di mana saja saudara berada. Amin. Saya nggak tahu nanti momen apa lagi nanti kita buat, Ibu Bendahara, Ibu Sekretaris, kita nggak tahu momen apa lagi nanti kita buat. Tapi lebih baik kita membangun diri dari sekarang supaya betul kita ada momen yang besar lebih dahsyat dari yang kemarin. Amin. Dan Yesus berkati, dan mau dengar lagi kesaksian yang lain-lain lagi. Maksudnya, ya, itu inti, itu pokok. Satu lagi saudara, ada satu hamba Tuhan bilang gini, ampun deh. Dari dulu sampai sekarang, spirit yang dulu dan sekarang lebih keren yang ini.
Saudara lihat Tuhan bekerja. Spirit yang dulu dan yang sekarang lebih keren yang ini. Dan saya aja sampai melompat, saya takut jatuh, saudara. Saya lagi kalem, saudara. Sampai seorang hamba Tuhan dia bilang gini, ih, tumben nih, gembalanya praise and worship ya, tapi kok malam itu kalem banget. Padahal nggak tahu kaki saya udah sakit. Saya sudah mau pengen lompat, pengen banget gitu. Sampai saya udah kode-kode worship leader, kasih berdiri, kasih kita berdiri. Ternyata dia udah ngomong berdiri. Kita kagak ada yang berdiri. Dia udah semangat lompat, ya udah ajak kita berdiri, nggak ada. Tapi semua kaki udah kepanasan mau berdiri, kagak diajak berdiri ya. Luar biasa. Dan singers tadi malam itu singers terluar biasa yang saya lihat. Mereka punya suara dan mereka punya goyangan. Dia habis, untuk kamu lihat. Keren. Tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati. Tuhan pasti pakai kita luar biasa semua. Baik, kita langsung fokus ke firman Tuhan. 15 menit lagi jam 6. Itu baru jam 1 soalnya. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Saya pernah bercerita tentang Musa, siapa Musa. Kemudian saudara pasti udah tahu di sekolah minggu Musa itu siapa ya. Tapi kita sama-sama buka dengan singkat Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Next. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, kalau kita lihat latar belakang dari firman Tuhan ini adalah kenapa sih Musa ini mengatakan hal yang ini kepada Tuhan? Ternyata ada sebuah kejadian adalah ketika Musa menghadap tata Tuhan untuk menerima 2 loh batu, dan Musa lama sekali, lama banget dia turun. Lalu bangsa Israel menunggu, apalagi nih instruksi dari Allah nih, Musa lama banget. Nah, ketidaksabaran bangsa Israel membawa sehingga mereka menyuruh si Harun, lebih baik engkau membuat sesuatu buat kami untuk kami sembah, karena Musa terlalu lama. Jadi firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh yang saya cerita. Kemudian Harun bilang sama orang Israel, kumpul semua perhiasan yang ada di sini. Lalu Harun mulai membuat sebuah patung, yaitu patung lembu emas. Kemudian Musa bawa kepada bangsa Israel dan bangsa itu menyembah patung itu. Tapi kemudian saudara, Yosua ini asistennya Musa gitu. Yosua bersama Musa di atas, dan Yosua bilang sama Musa begini, saya dengar kayak ada peperangan di bawah. Tapi Musa bilang tidak, itu mereka saling bernyanyi berbalas-balasan. Kalau baca nanti di Keluaran 32, saya baca dari ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Menurut mereka lama banget, mungkin dia udah mati di tempat yang maha kudus itu. Tapi ternyata tidak, ketidaksabaran mereka, dan mereka menyuruh Harun. Dan ayat yang ke-6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dan makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, kemudian si
Joshua mendengar ini dan Joshua bilang sama Musa yang tadi saya bilang bahwa saya mendengar seperti ada peperangan di sana, ada pertempuran. Tapi Musa bilang tidak, ada suara nyanyian yang bersaut-sautan gitu. Nah ternyata ketika Musa turun, Musa melihat bangsa Israel sudah menyembah lembu. Disitulah Musa marah dan Musa mulai. Saudara pernah nonton film ini? Melemparkan bola batu, lalu terbelah tanah. Film ini nggak pernah saya lupa. Waktu saya kecil dulu, saya ikut sekolah minggu itu diputar video ini, terekam di otak saya. Jadi pas dilempar, langsung tanah terbelah. Orang yang sama lembu-lembu semua masuk ke dalam tanah itu. Ternyata saya lihat benar, saudara. Dan hari itu juga Musa teriak begini, yang mau ikut saya dan Tuhan Allah Israel pindah tempat. Saudara tahu dari sekian banyak orang Israel yang pindah cuma orang Lewi. Beruntunglah orang Lewi yang berada di depan waktu itu, saudara, bukan sekarang. Ya, mereka pindah, mereka langsung pindah dan orang yang sekian banyak itu mati, ada sekitar 3.000-an mati, saudara. Itu adalah perjalanan. Kenapa Musa mengatakan ini? Lalu Tuhan bilang, sudah, kamu sudah melakukan apa? Karena Musa merasakan sedihnya Tuhan. Musa bertindak, dia melemparkan 2 batu. Kemudian dia menyuruh orang-orang Lewi berjalan di keliling dan bunuh kakak kamu, ke saudara kamu, kak tetangga kamu, bunuh semua karena mereka tidak taat sama Tuhan. Jadi orang Lewi berjalan dengan pedang membunuh semua orang. Saya tidak mengajarkan saudara membunuh orang berdosa, tidak. Saya lagi menceritakan sejarah waktu itu. Dan saudara, singkat dari sejarah ini, Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, sudah. Artinya Tuhan bilang, kamu benar-benar merasakan kesedihan saya. Kamu harus pergi dengan bangsa ini keluar lagi. Tapi karena betapa berdosanya bangsa ini, Musa ragu. Akhirnya Musa gini, Tuhan, bila manakah aku tahu bahwa Engkau menyertai aku karena bangsa ini terlalu berdosa. Aku sendiri tidak layak Tuhan untuk mengantar mereka sampai ke tempat di tanah yang sudah Engkau janjikan penuh susu itu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai dengan kasih karunia, dengan anugerah Tuhan. Tuhan tidak memalingkan sedikit wajahnya. Tuhan akan menyertai terus. Tuhan sampaikan kepada Musa. Kita kembali lagi ke yang 33. Saudara, kenapa sampai Tuhan begitu tersentuh? Tuhan begitu bilang sama ada gini. Tuhan bilang gini, bisa aja Tuhan mengambil sebuah sikap gini. Iya, karena memang bangsa ini terlalu berdosa. Saya enggak. Udah cukup sampai di sini. Kalian enggak usah lagi ke tanah Israel. Hanya Musa dengan keluarga, dengan keturunannya. Yang lain yang keras kepala ke sana. Gitu. Tidak, saudara. Tapi karena Musa, Tuhan mengasihi dia ada istilahnya, dia pasang badan untuk bangsa Israel. Tuhan memberi pengasihan kepada bangsa Israel karena Musa. Tuhan memperhitungkan Musa. Nah, saudara, kenapa Tuhan memperhitungkan Musa, saudara? Saya pernah kasih ini. Karena Tuhan tahu hati Musa. Tuhan mengenal tentang hati Musa. Kenapa Tuhan begitu? Yang tadinya Tuhan marah, tapi kemudian Tuhan, Musa ngadain negosiasi dengan Tuhan, lalu Tuhan menyetujui itu. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hati Musa yang tulus itu. Nah, ada apa dengan hati Musa, saudara? Musa merasakan kesedihan Tuhan terhadap kurang ajarnya bangsa Israel. Itu yang Tuhan perhitungkan. Saudara, kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan di ayat 16. Berkatalah Musa kepadanya, 15 dulu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan sudah suruh dia, tapi dia masih mikir, saudara. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Karena di pikiran Musa, Tuhan tuh masih marah sama bangsa Israel. Sehingga dia bertanya lagi di hadapannya, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa. Kenapa dia menyebutkan segala bangsa? Karena ketika kejadian yang tanah terbelah, bola batu, bangsa lain pun menonton. Ada
ada nanti saudara baca di bagian situ. Bangsa lain melihat bahwa wah, masa sih Tuhan Allah sampai Musa ngomong gini, Tuhan janganlah engkau menghukum bangsa ini karena Tuhan mau menghukum mereka. Musa bilang jangan Tuhan, nanti apa kata bangsa lain? Bukankah engkau Allah yang dahsyat? Bukankah engkau Allah yang penuh belas kasihan? Bukankah engkau luar biasa kalau engkau menghukum bangsa ini? Lalu nanti bangsa lain ngomong apa? Jadi engkau harus bisa membedakan dari segala bangsa bahwa engkau itu Allah yang menyertai kami, Allah yang penuh belas kasihan. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan ini saudara, saya baca ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, saudara. Dulu bangsa Israel harus ada Musa. Kita udah langsung saudara kontak langsung person sama Tuhan. Nah, di sini Musa pasang badan untuk bangsa Israel. Lalu Musa ayat 11 dia bilang, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dan kekuatan yang besar dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka? Itu tadi saya bilang. Musa bilang, jangan Tuhan, nanti sudah mau kita keluar dari Mesir, nanti orang Mesir bilang apa lah? Katanya punya Tuhan Allah, suruh bawa keluar, perintahkan Musa bawa keluar. Tapi kok dibawa sampai di sana dibunuh, dimusnahkan, hanya karena kurang ajar. Kan gitu, kan saya sudah pernah singgung. Kalau perang antara bangsa satu dan bangsa lain itu namanya perang antar dewa. Jadi kalau dewa yang satu kalah berarti dewa yang satu menang. Nah kalau Tuhan sendiri yang bekerja seperti ini bagi bangsa Israel, maka bangsa lain akan berpikir bahwa ya berarti Allah yang mereka percaya nggak konsisten dong. Benar? Nah makanya Musa langsung melunakkan hati Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan bilang bahwa ingatlah, Musa ingatkan Allah, saudara. Keren banget saudara, Musa mengingatkan Allah gini, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Begitu melekatnya, saya sampai bilang gini, Musa punya hubungan yang khusus. Tahu saudara kata khusus? Musa punya hubungan yang khusus sehingga dia berani mengungkapkan ini. Dia bilang, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Kadang-kadang gini saudara, kita ngomong sama anak, jangan nakal. Kamu ingat orang yang nakal itu, dia tuh misalkan gini, ada pembunuhan misalkan. Jangan kamu pergi bergaul dengan orang yang membunuh. Kamu lihat Sambo itu karena anaknya dia membunuh orang, dia masuk penjara. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini firman Tuhan. Ingat kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak. Tuhan sudah berjanji baru Tuhan memusnahkan lagi keturunan Israel yang banyak ini. Dikasih ingat lagi saudara. Lalu keturunan sebanyak bintang di langit. Dan ayat 13. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Dan saudara, ayat berikutnya saudara, ini indah. Indah saudara. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya untuk umatnya. Saudara, itu yang dulu, masa langsung, dan harus dari Musa. Kita udah langsung, tinggal kita ngomong sama Tuhan langsung, saudara. Kontak persennya langsung, sinyalnya langsung ketemu sama Tuhan, gak pakai orang lain lagi. Kemudian terjadilah yang tadi, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka dirancangkan. Dan ayat 15 yang tadi, inti dari pembacaan kita adalah, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa mau bilang sama Tuhan, benar gak Tuhan engkau akan menuntun kami? Benar gak Tuhan engkau akan membawa kami sampai ke tanah perjanjian? Tetapi sejarah mencatat Musa menanyakan ini, tapi Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa saudara? Satu kesalahan doang saudara. Satu saja.
Firman Tuhan ini mengingatkan cuma satu saudara, bahwa saudara mau ada di mana dengan saya, semua kita berada di mana saja, penyertaan Tuhan akan terus berjalan dengan saudara dan saya. Karena itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Bukan saja di masa itu, yang masa Musa dengan Allah, masa Yesus Kristus itu masa Yesus Kristus. Tapi Yesus dan Allah adalah satu, adalah Roh Kudus yang sekarang bersama dengan saudara dan saya. Dia akan terus berjalan dengan saudara dan saya. Dia akan membimbing saudara dan saya. Dia akan terus bergerak dengan saudara dan saya. Yang penting itu, saudara dan saya harus punya hubungan yang khusus. Saudara tahu, Musa mengatakan itu karena saya menyimpulkan dia punya hubungan yang khusus. Siapa sih yang sudah pacaran? Pasti pacarnya kalau ingin coklat, dia akan bilang gini, beliin aku coklat dong, karena punya hubungan yang khusus. Tapi akan pacarnya nggak kasih. Oke sayang, saya akan beli. Suami dan istri, saya pengen ini, bisa dong? Oke, doain, kita pasti bisa beli untuk kamu ya sayang. Benar? Orang tua kepada anak-anak meminta sesuatu, doa ya, biar nanti ada berkat beliin. Karena punya hubungan yang khusus. Hubungan yang khusus, kita tuh nggak punya hubungan dengan Musa, hubungan darah, tapi hubungan dengan Allah. Saudara dan saya tidak punya hubungan darah, tapi punya hubungan yang sama dengan Allah. Gila, keren. Diketemukan di sini sama-sama satu frekuensi memuliakan Tuhan, lebih keren lagi. Dan saudara, inti dari semua yang saudara akan bicara untuk Tuhan, saudara harus punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Sehingga apa yang saudara mau ucapkan untuk Tuhan, saudara ucapkan. 4 hari lalu setelah acara ini saya memang agak sedikit sakit dan suami saya bawa saya ke dokter. Tapi 3 hari saya berdoa saudara. Saya merasakan seperti ini. Tuhan tuh membawa saya untuk terus berlutut dan tidak boleh berdiri sampai 6 jam saudara. Saya berdoa sampai 6 jam. Dan kemarin waktu ada Ibu Bendahara WA saya bilang saya lagi mempersiapkan hati untuk doa, karena itu jam doa saya. Lalu saudara, dari jam saya hanya mampu saat hari apa itu ya, Ibu Bendahara, hari Sabtu ya, hari Kamis itu 6 jam, hari Jumat ya, rencana saya itu harus panjang, saya menyembah harus panjang saudara, tapi ternyata sudah saya nggak sanggup karena saya punya fisik yang terganggu, makanya tadi agak serak-serak gitulah. Nah, saya ketika merenungkan firman Tuhan, saya ingin praktek benar ya. Ternyata benar saudara, kalau kita punya hubungan khusus dan kita sering komunikasi dengan Tuhan, mau di mana saja, mau saudara fellowship dengan Tuhan tiap saat. Pastikan bahwa spirit saudara akan bertambah. Pengen lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, pikirannya itu cuma gue bersyukur. Makanya pujian hari ini dahsyat, gue bersyukur Tuhan. Itu gue rasakan. Itu yang saya rasakan selama 1 minggu setelah acara itu. Itu yang saya rasakan. Makasih Tuhan. Bukan ucapan terima kasih karena acara kita berhasil, enggak. Tapi saya melihat makin hari Tuhan bahwa kita itu, sekalipun kita itu punya pergumulan dan tekanan hidup, semua hal yang kita punya benturan, selalu kita dapat itu. Tapi spirit kita itu ketika kita memimpin pujian, ketika kita dengan orang lain komunikasi itu udah mulai kita bangun dengan baik, spirit itu akan datang. Karena itu saya bersyukur itu. Dan untuk seterusnya kita harus tetap seperti itu. Karena visi kita adalah hidup rukun adalah puncak keindahan. Jadi kalau nggak rukun nggak indah, rukun saja yang indah. Nah, untuk membuat visi kita ini terus berjalan, berarti kita harus sama-sama dibangun, saling membangun, saling berusaha, saling memprioritaskan, saling menjaga. Jangan sampai gue lukai gitu ya. Nah, ini bagian dari penyertaan Tuhan. Saya sampai
menghayal begini, coba ya bangsa Israel ini mereka jaga hatinya Musa ya. Jangan deh kita bikin, kasihan Musa udah berlutut lama banget sampai turun lagi jamut udah panjang begini gitu loh. Udah banyak dia doain kepada Allah supaya kita ini selamat, kita dibawa ke tanah perjanjian. Ya kita kurang ajar banget, jangan deh gitu kan ya. Kalau bangsa Israel dulu mereka punya otak gitu loh ya. Punya tapi gak berfungsi karena tegak tengkuk ya. Tapi zaman sekarang saudara, itu yang harus kita jaga, kita pupuk supaya visi kita di tahun ini benar-benar berjalan dengan baik. Saudara, mungkin di antara kita ada sedikit apa saya bilang itu kerikil lah. Tapi kerikil itu yang membuat saudara saya dewasa karena kita silent dan kita mengolah perasaan kita. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan ya. Kita mengolah perasaan kita mengolah pikiran kita mengolah cara pandang kita mempercantik diri kita dengan tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Makanya spirit tanggal 9 itu keluar semua. Saudara rasakan itu nggak? Jangan saya rasa sendiri. Yang rasa angkat tangan dong. Jadi ini konfirmasi. Nah, haleluya. Itu konfirmasi. Puji Tuhan. Jadi saudara, saya mengimani bahwa Musa sangat melekat dengan Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan, sehingga apa saja yang dia lakukan, Tuhan itu berpikir 2 kali untuk menghukum bangsa Israel. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita membangun sebuah hubungan yang khusus itu, yang melekat dengan Tuhan, melekat kepada pokok anggur, tapi lebih khusus lagi, yang disebut khusus itu kan spesifik kan. Nah, lebih khusus lagi saudara membangun dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekuatan saudara, lalu kemudian saudara berserah kepada Allah. Saudara saya setelah melakukan hubungan khusus dengan Tuhan, kita mulai berserah semua hal yang menyangkut dengan pergumulan kita, kerinduan kita, keinginan kita kasih untuk Tuhan. Sudah selesai. Lalu yang terakhir saudara, setelah bangun hubungan khusus, lalu berserah kepada Tuhan, lalu rasakan bagaimana Allah bekerja. Pasti dahsyat. Kayak saudara, rasakan bagaimana Allah bekerja ya. Dia senyum-senyum soalnya tadi di belakang. Itu tandanya Tuhan lagi lawan dia. Nah, rasakan bagaimana Allah bekerja ketika saudara dan saya membangun hubungan khusus dan berserah, menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Ini Tuhan ambil, ini milik Tuhan. Hati saya, pikiran saya, jiwa saya, kemarahan saya, emosi saya, keegoisan saya, kesombongan saya ini diambil. Biar saya diremuk. Sudah, ya tak? Untuk naik level lagi. Tuhan berkati kita semua. Kita bangkit berdiri saudara. Sebagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, saya percaya Allah Immanuel, Allah yang sama akan terus menyertai saudara dan saya. Tuhan itu di surga, dia tidak menonton saudara dan saya. Dia tidak menonton hidup saudara dan saya, tapi dia bekerja dan menyertai saudara dan saya. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur untuk semuanya. He will rise